Dan saya kira satu hal yang perlu diingat selalu ialah bahwasanya Perdana Menteri yang keempat itu tidak pernah percaya akan bahasanya. Dia bermula dengan tidak percaya bahwasanya bahasa Melayu itu adalah bahasa perhubungan, bahwasanya bahasa Melayu itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Dia tidak percaya. Dia percaya bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa ekonomi, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa kuasa. Dan karena keyakinannya yang demikian, maka ditambahkan lagi, dicurahkan 5,4 bilion, setengah jumlah daripada yang kalau kita gunakan untuk membangunkan Gaza. Coba dipikirkan, mendewakan bahasa Inggris sebanyak 5,4 bilion, dan kabarnya sudah dibelanjakan sebanyak 3,2 bilion. Masih ada lagi yang boleh dibelanjakan, dan barangkali itulah sebabnya maka orang yang mewarisi kuasa mempercayai bahwasanya PPSMI ini wajar dilanjutkan kepada satu tahap, barangkali sehingga habis yang 1,4 bilion atau 1,3 bilion. Dan siapakah yang menyokongnya? Sangat aneh, yang menyokongnya adalah PM yang ke-5. Sebab ketika PM yang ke-5 berkuasa, dia tidak pun mencari jalan dan tidak pun bercakap tentang PPSMI ini. Sebab baginya ada yang lebih penting, Islam Hadari. Ada orang kata Islam Hadari, seperti yang mula dibuktikan sekarang, Hadari. Dan oleh karena Perdana Menteri yang kelima tidak melakukan apa-apa, bagi saya dia turut mengunculkan bahasa lain. Saya sendiri suka untuk berpikir, untuk meyakinkan diri saya bahwa penguncup bahasa Melayu yang pertama adalah PN kita yang keempat, penyambung menguncupkannya adalah PN yang kelima, dan pelaksananya adalah Menteri Pelajaran yang lalu. Dan tak tahu dah apakah Menteri Pelajaran yang ada sekarang akan terus menunjukkannya ataupun mencari jalan yang lebih bermaruah. Waktu Menteri Pelajaran yang lalu berhujah, dia mengatakan bahwasanya kenapa sekarang baru membantah. Dia seolah-olah ingin membuktikan bahwasanya daripada awal 2003 semua budayawan, ahli bahasa, intelektual, ilmuwan bersetuju. Padahal itu tidak benar. Seperti yang telah dibuktikan tadi 2003, itu anak MB kita sendiri telah membantah bahwasanya PPSMI itu adalah melanggar landas perlembagaan bangsa negara. Itu tidak didengar. Dan di suatu waktu 68 orang profesor
mengemukakan hasil kajiannya dan membantah tentang PPSMI. Itu pun tidak didengar. Gapena terpaksa menyeret, walaupun agak lambat, menyamar. Kerajaan karena tidak meluhuri undang-undang negara. Dan grup-grup yang lain juga tumbuh. Hingga sekarang. Dan saya sendiri sebagai individu telah pun membantahnya sejak tahun 1995. Sebelum PPSMI itu diwajahkan. Dia baru dibayangkan. Sudah saya bantah. Sebagai seorang penyair, maka bantahan saya tentulah saja melalui hasil cipta saya, puisi. Dan saya terus menerus melakukannya. Jadi apabila mantan Menteri Pelajaran mengatakan PPSMI ini hanya baru sekarang dibantah, itu tidak benar. Itu adalah permulaan dusta. Dan dusta itu bersambung. Bagaimanakah kita boleh menghargai, menghormati sebuah kerajaan yang melanggar perlembagaannya sendiri? Dalam isu bahasa. Dan sekarang ini apa yang dilakukan adalah sama. Situasi di Perak menjadi kocak-kacir oleh karena itu. Karena ada kerajaan pusat yang sendiri melakukan beberapa perlembagaan. Dan selagi ini berlangsung, baik dalam bidang apapun, saya kira kita tidak akan bergerak. Khusus dalam soal bahasa, apa yang saya minta akhir-akhir ini, saya sudah pernah bersama, berjalan ke sana sini, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan menteri. Saya hanya minta sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Kerajaan telah melanggar perlembagaan dengan memperkenalkan PPSMI, mengutamakan bahasa Inggris dalam penghantaran ilmu sains dan matematika. Saya cuma minta kembali mengeluari perlembagaan, khususnya berhubungan dengan 152. Apakah permintaan untuk meluhuri sebuah perlembagaan itu adalah sesuatu yang salah? Ya, adalah sesuatu yang murni. Kalau kerajaan sendiri yang melanggar perlembagaan, dan kerajaan itulah sekarang yang mengatakan apa yang berlaku di Perak ini adalah melaksanakan undang-undang rimba. Siapa sebenarnya yang memasyhurkan undang-undang rimba itu? UMNO. UM bunyi Dia tidak bunyi UMNO.